Assalamualaikum sahabat vlog Harian Yanti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Halo warga Bekasi dan teman-teman semua. Hari ini 12 Januari tahun 2026, intensitas hujan di Bekasi sedang tinggi-tingginya. Saya sengaja turun ke lapangan tepat setelah hujan deras reda untuk melihat ujian sesungguhnya bagi Kali Gabus setelah beberapa bulan dinormalisasi. Bisa kalian lihat di layar, air mengalir sangat deras namun berjalan normal. Ini adalah pemandangan yang melegakan. Meskipun arus begitu kuat, air tidak meluap ke jalan utama. Hasil pengerukan tahun lalu, banner-banner menunjukkan taringnya. Hari ini, teman-teman, ingat pembahasan kita sebelum tahun baru kemarin? Kita sempat bertanya-tanya, apakah bangunan di seberang kali itu permanen atau sementara? Ternyata, sekarang sudah tanggal 12 Januari dan bangunan itu masih kokoh berdiri. Ini sangat disayangkan. Momen tahun baru sudah lewat, tapi bangunan ini tidak dibongkar. Kekhawatiran saya, dan mungkin kekhawatiran kita semua, adalah munculnya efek domino. Jika satu bangunan dibiarkan di atas sempadan sungai, warga lain mungkin akan merasa boleh melakukan hal yang sama. Jika bantaran kali dipenuhi bangunan lagi, usaha normalisasi beberapa bulan lalu bisa sia-sia karena akses alat berat akan tertutup kembali. Beberapa hari lalu, Kali Gabus sempat viral dan jadi perbincangan hangat. Kenapa? Karena ada satu titik yang airnya meluap hebat hingga masuk ke perumahan warga. Padahal secara teknis, kali ini sudah dikeruk. Penyebabnya miris. Limbah dan sampah yang entah dari mana asalnya menyumbat aliran. Kita harus akui, elevasi perumahan di titik tersebut memang lebih rendah dibanding permukaan kali. Sehingga sedikit saja ada sumbatan sampah. Air langsung parkir ke rumah warga. Untungnya, respons pemerintah sangat cepat. Pak Camat turun langsung memimpin aksi bersih-bersih massal. Sampah-sampah raksasa diangkat dan hari ini kita bisa rasakan hasilnya. Aroma busuk yang biasanya menyengat di sepanjang jalan ini sudah hilang total. Mari kita bicara, Kali Gabus ini bukan sekadar saluran air biasa. Ia adalah bagian dari sistem makro drainase di wilayah Bekasi Utara hingga ke kabupaten. Fakta normalisasi, pengerukan beberapa bulan lalu bukan hanya soal sampah, tapi menurunkan dasar sungai hingga 2-3 meter di beberapa titik. Masalah elevasi, kenapa perumahan sering kena luapan? Karena fenomena land subsidence atau penurunan muka tanah di beberapa titik. Bekasi membuat posisi rumah warga lebih rendah dari tanggul sungai. Itulah mengapa kebersihan sungai menjadi harga mati. Pentingnya sempadan sungai sesuai aturan. Area 10-20 meter dari bibir sungai harus steril. Ini bukan soal kejam, tapi soal keamanan warga sendiri dari risiko longsor dan banjir bandang. Hujan deras hari ini membuktikan bahwa kerja keras Pak Camat dan tim pembersihan kemarin tidak sia. Air lancar, bau hilang. Namun, tantangan kita adalah menjaga konsistensi. Jangan sampai bangunan liar menjamur dan jangan sampai kita sendiri yang membuang sampah ke kali.
Yuk kita kawal terus perkembangan kali gabus. Jangan sampai aset yang sudah bagus ini rusak karena kelalaian kita sendiri. Bagaimana menurut kalian soal bangunan di seberang sana? Haruskah ditindak tegas atau ada solusi lain? Terima kasih banyak yang sudah menonton video perkembangan Kali Gabus Bekasi setelah beberapa bulan lalu dinormalisasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton.